Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang penguasa jagat raya ini. Allah yang menggenggam seluruh kehidupan ini di tangannya. Segala kenikmatan yang ada pada diri kita hari ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita baru saja bisa tunaikan panggilannya. Kita datang ke masjid yang kita cintai ini, sama-sama kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Sama-sama kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang sudah maupun yang nanti akan kita laksanakan selama hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula kehadiran kita di masjid kita ini menjadi awal yang baik dari perjalanan kita mengarungi kehidupan di hari ini. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, seperti sama-sama kita maklumi, saat ini kita semuanya baru saja meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang di negara kita ini kita semuanya menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan gegap gempita. Di mana sama-sama kita lihat masjid-masjid ramai, suasana kehidupan masyarakat di lingkungan kita juga menjadi lebih semarak daripada sebelum-sebelumnya di luar Ramadan. Dan sekarang kita kembali kepada kehidupan yang normal kembali. Nah, teman-teman sekalian, bulan Ramadan oleh para guru-guru kita, oleh para ustadz kita sering disampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Maka teman-teman sekalian, pendidikan yang baik itu tentu saja hasilnya tidak hanya semata-mata dilihat ketika pendidikan itu sedang berlangsung. Tetapi lebih penting adalah hasil daripada pendidikan itu dilihat ketika pendidikannya sudah selesai. Ya. Jadi kalaulah kita umpamakan ada tim sepak bola PSSI misalnya mau diterjunkan ke turnamen tertentu, biasanya timnya di camp. Nah, itulah namanya training itu, pelatihan. Ketika diadakan camp, training, pelatihan itu biasanya diadakan pertandingan-pertandingan uji coba. Ketika pertandingan uji coba itu selalu menang. Ya, menangnya telak lagi. Hanya 5-0 atau berapa kosong gitu. Ya, semuanya pasti senang. Ya. Tetapi ketika selesai training itu dan ketika di kompetisi yang sebenarnya ternyata keok melulu, maka nanti akan jadi pertanyaan. Terus kemarin itu kemana hasilnya? Kemana hasil yang kemarin-kemarin itu? Demikian pula training kita ini Ramadan ya, teman-teman sekalian.
memang kita dapat nilai ketika masa pendidikan itu sebagaimana anak-anak kita ketika sekolah juga dapat nilai. Ya. Tetapi kalau seandainya kita menemukan ada anak sekolah yang nilainya itu bagus semua, matematikanya 9, 10, bahasa Inggrisnya 9 atau 10, terus kemudian ketika lulus dia tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak tergambar sama sekali nilai 9 dan 10 itu, maka orang akan bertanya, itu kemana hasil pendidikannya yang kemarin itu? Akan jadi pertanyaan besar. Kemana sisanya kok nggak ada? Kemarin katanya nilainya bagus. Nah teman-teman sekalian, maka ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, ini menjadi tolok ukur keberhasilan dari Ramadan kita yang sebenarnya. Perilaku kita ketika kita menjalani kehidupan di luar Ramadan itu menunjukkan kualitas pendidikan yang berhasil atau tidak ketika kita menjalani Ramadan. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, seperti sama-sama kita maklumi, kita sudah sering disampaikan di bulan Ramadan kemarin, bahwa bulan Ramadan, puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Ya, kita semuanya sudah hafal itu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Ya. Barangkali sudah sering saya sampaikan di forum ini, terminologi wajib itu munculnya, kenapa ada terminologi wajib itu? Teman-teman sekalian, salah satunya adalah bahwa dalam kita melakukan kehidupan ini ada sesuatu yang berdampak baik dan ada sesuatu yang berdampak buruk. Cuman sayangnya ada perbuatan itu yang dampak baiknya itu lama. Atau saat itu ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan. Maka karena sayangnya Allah pada kita, supaya nggak ruwet-ruwet, maka muncullah terminologi wajib itu. Sebagaimana kita semuanya yang sayang pada anak-anak kita, kita tidak mau masa depannya itu mereka itu celaka. Kita semuanya ingin anak kita tersayang itu di masa depan hidupnya itu sejahtera dunia akhirat. Maka kita kirimkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang namanya sekolah atau ke pesantren. Kalau kita tanyakan kepada anak kita, apakah sekolah itu kebutuhan mereka, mereka pasti tidak tahu. Yang tahu bagi mereka, bapaknya bilang, ibunya bilang, sekolah itu wajib. Ya, kenapa? Karena kalau kita jelaskan di anak-anak SD itu, bahwa mereka itu nanti butuh sekolah itu, kira-kira nyambung nggak, Pak? Nggak nyambung. Ya, tetapi orang tua yang cinta, orang tua yang sayang, pakai simpel saja, sudahlah nak, sekolah itu wajib, nanti kamu tahu gunanya. Ya. Demikian pula sebagian dari ajaran-ajaran agama kita itu tidak semuanya bisa dijelaskan dengan pranata ilmu pengetahuan saat diturunkan. Walaupun sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, begitu banyaknya perintah-perintah agama kita itu diungkap oleh ilmu pengetahuan bahwa ternyata itu baik. Demikian pula hal yang buruk yang disebut makruh atau haram itu pasti berdampak buruk bagi kita. Ilmu pengetahuan saat itu diturunkan tidak bisa menjelaskan. Lah kalau kita tunggu sampai kita bisa menjelaskan, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan, keburu kita celaka atau keburu kita meninggal. Kalau seandainya
anak kita itu kita tunggu sampai dia paham bahwa sekolah itu dibutuhkan mereka. Kira-kira umur berapa anak kita paham, Pak, bahwa sekolah itu dibutuhkan? Umur berapa, Pak, rata-rata anak kita ngerti bahwa sekolah itu dibutuhkan? Anak lulus SMA aja banyak yang belum paham. Ya, kita ini paham bahwa sekolah itu kebutuhan kira-kira kan usia 40 tahun. Terus baru diberangkatkan ke sekolah SD gitu. Ya, kan rugi. Teman-teman sekalian, itulah maka kita harus yakini bahwa puasa itu ada manfaatnya dunia dan akhirat. Sebagaimana pendidikan yang lain itu yang kita jalani, maka Ramadan Syahrul Tarbiyah itu pasti ada manfaatnya bagi kebaikan kehidupan kita dunia akhirat. Nah, teman-teman sekalian, pasti ada banyak sekali manfaat kebaikan puasa Ramadan. Kita akan kaji beberapa saja sesuai dengan spesialisasi saya, motivasi Islami. Jadi, apa kebaikan Ramadan yang harus kita wujudkan di luar bulan Ramadan sehingga kehidupan kita ini menjadi seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, mari kita lihat apa dan bagaimana yang kita lakukan selama puasa itu. Kalaulah boleh saya ringkas, ini salah satu ucapan guru saya. Puasa itu kalau diringkas dengan bahasa yang simpel, itu melakukan hal yang tidak enak dan meninggalkan hal yang enak. Siang hari makan, ngopi, minum-minum pasti enak. Tapi selama periode tertentu kita tidak melakukannya. Kita tinggalkan itu. Ya. Malam hari selama Ramadan di mana saja yang namanya malam hari itu tidur enak. Ya. Tapi kita kurangi itu. Kita taraweh, kita tadarus, malah di 10 hari terakhir itu kita itu tinggal di masjid, kita itikaf. Kita jauhi istri kita. Selama periode tertentu kita latihan itu. Maka puasa itu harusnya melahirkan pribadi yang bersedia menempuh pilihan-pilihan hidup yang sulit hari ini untuk kemudahan di hari yang akan datang. Maka saya teringat kalimat dari guru saya itu gini, bahasa Jawa tentu ya. Sopone wong kang gelem poso bakal tinemu riyaya. Siapa yang bersedia berpuasa akan bertemu hari raya. Ya, teman-teman sekalian, sudah sering barangkali di sekolah dulu kita disampaikan oleh guru-guru kita. Ada kata pepatah yang populer, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya. Orang-orang yang mau menempuh pilihan yang sulit hari ini, nanti yang enak, yang mudah itu akan datang sendiri. Tidak perlu dicari-cari. Sebagaimana hari raya tidak ada yang bisa kita usahakan datangnya hari raya. Yang bisa kita usahakan hanyalah berpuasa. Nanti hari raya datang dengan sendirinya, otomatis. Maka orang-orang yang hari ini itu hidupnya kita lihat mereka itu lebih sukses, lebih bahagia, lebih sejahtera, itu pasti di hari-hari sebelumnya itu mereka sudah melakukan menjalani kesulitan, menjalani derita di masa lalu. Dan siapa yang memilih jalan mudah hari ini, nanti pasti ketemu jalan sulit di masa yang akan datang. Mari kita lihat. Begitulah memang keadaan dunia itu berbeda dengan surga. Ya, Bapak sekalian, makanan yang enak-enak itu cenderung merugikan bagi kesehatan. Iya kan? Coba,
Yang kolesterol, yang bikin darah tinggi, yang bikin asam urat, itu tolong sebutkan. Kan enak-enak semua itu, Pak. Apa coba? Iya, rendang. Enak kan? Ya, habis ini makan rendang enggak ya? Apa coba? Gulai. Iya, apalagi itu? Yang enak-enak itu. Masya Allah. Iya. Iya, kalau kita tidak mau mengerem itu, maka tunggu tanggal mainnya nanti. Direm oleh dokter. Iya kan? Iya, yang enak-enak itu jika kita tidak rem, maka tunggu tanggal mainnya. Ya, nanti dampaknya pasti datang dengan sendirinya. Orang-orang yang kita lihat di usia 80 tahun, 90 tahun kok masih sehat, itu saya pastikan pasti di masa mudanya mereka sudah mengerem yang enak-enak itu dalam jangka yang panjang. Mertua saya sekarang usianya 84 tahun. Alhamdulillah tahun ini dapat panggilan masuk lansia, dapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Itu KBIH-nya itu nge-WA ini. Pak Syafiuddin ini 84 tapi masih gagah. Masya Allah ya. Bapak-bapak sekalian, masih kemana-mana naik motor, Pak. Saya itu dikabari kalau sudah dari Cibubur, Mbak baru dari Cibubur. Masya Allah, Mbak, saya ke Cibubur aja mikir. Lawang jalannya kayak begitu naik motor, Pak. Masya Allah. Ya, tapi sudah pulang baru ngomong gitu ya. Ya, baru saja berhenti main tenis itu. Saya dulu kalau main tenis itu, Masya Allah, di semes itu mental raket saya, Pak. Masya Allah, ya. Umur 75 tahun masih saya tinggal di Cilengsi Hijau. 17 Agustus pertandingan sepak bola antar RT itu beliau mewakili saya, Pak. Mbak saja yang main. Masya Allah, Mbak. 75 tahun masih. Terus saya temuin di pinggir lapangan. Capek, Mbak. Mbak, nanti kirain Mbak nggak mau diganti sama anak-anak muda itu. Jadi persidangannya bukan karena nggak enak sama yang muda katanya. Ya, tapi beliau bilang begini, Mbak ini sudah berhenti makan malam ketika usia 40 tahun. Jadi sejak usia 40 tahun enggak pakai makan malam. Ya, silakan pelajari di mana saja. Makan malam itu tidak bagus, Pak. Tapi kita itu makan malam sampai jam berapa kita itu? Ya, jadi beliau itu mengerem itu, sudah enggak mau makan malam itu. Ya. Ya, teman-teman sekalian, ya. Siapa yang tidak mau ngerem yang enak-enak hari nanti tunggu tanggal mainnya. Ya. Teman-teman sekalian, jalan kaki dengan naik motor, enak mana, Pak? Ya, silahkan saja kemana saja naik motor, tunggu tanggal mainnya. Ya. Siapa yang hari ini mau jalan kaki kemana saja, nanti di masa yang akan datang akan metik hasilnya. Cuman ini kabarnya sangat buruk, teman-teman sekalian. Ya, ada hasil penelitian yang terbaru, dan ini sudah berkali-kali dilakukan penelitiannya. Yang terakhir oleh Stanford University, 3 tahun lalu oleh universitas yang lain. Di seluruh dunia, hasilnya apa? Orang Indonesia itu orang paling malas jalan kaki. Ya aneh, kenapa? Saya itu nggak tahu. Ibu-ibu itu di tempat saya, Pak, jaraknya itu 200 meter ke tukang sayur itu. Lo naik motor, ada yang naik mobil itu. Ya Allah, itu kan rumahnya ini. Ada yang datang ke majelis taklim itu, sampai istri saya itu pernah tanya, ibu itu rumahnya mana? Lah itu, naik mobil, Pak. Lo ini beneran, itu ngeluarin mobil aja kan, ya 10 menit, 5 menit. Lo naik mobil itu loh. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya jadi jalan kaki itu kan bagus, tapi kita tidak mau bersusah payah itu. Orang tua kita dulu kan kemana saja jalan kaki, makanya sehat. Ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, hasilnya apa? Ya, sekarang itu angka prevalensi obesitas di negara kita itu 21,8. Ya. Jadi kalau ada orang 100 di negara kita itu yang obesitas itu 21,8, hampir 22. Bapak-bapak tahu obesitas kan, Pak? Normal, kurus, normal, gemuk, yang paling tinggi itu obesitas. Itu paling top sudah, mentok. Dan yang paling menarik, ini setiap 3 tahun diadakan survei itu, angka ini terus naik. Ya, teman-teman sekalian, bandingkan dengan Singapura, obesitas itu cuma 8,2. Jadi di negara kita itu kalau ketemu orang 5, itu yang 1 obesitas pasti. Ya.
Apa mau dicoba? Nanti keluar dari masjid itu ditimbang gitu ya. Kira-kira banyak mana yang normal sama yang kegemukan gitu, ayo. Taruhan deh ya. Kira-kira lebih kalau diingatnya. Teman sekalian, Singapura itu negara yang sangat concern dengan ini. Kalau Anda usia produktif, jalan-jalan di mall, terus kelihatan agak gemuk, nanti pasti dipanggil oleh mata-matanya itu. Ya, ditimbang. Kalau indeksnya itu melebihi standar, langsung kasih surat wajib militer. Sampai normal baru boleh balik. Iya. Kenapa? Karena orang gemuk itu membebani negara. Lah kita kan melihat orang gemuk itu seneng ya. Kalau gemuk, wah makmur gitu kan ya, kan dibilang makmur. Itu penyakitan itu. Ya, itu tidak bagus ya. Nah, teman-teman sekalian. Dan yang lebih parah lagi, ini kenapa malah diajarkan oleh orang-orang tua itu kepada anak-anaknya gitu. Sekarang itu hampir tidak ada anak ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda, Pak. Ya, padahal jaraknya juga, Masya Allah. Rumah saya itu kan belakang saya ada SMA Negeri 2 Cilengsi. Itu ada tetangga saya yang, ya Allah, itu mainnya sudah kemana-mana. Loh, ke situ dianterin sama bapak ibunya loh. Itu kan cuma kira-kira 200 meter. Ada sekolah Islam ini yang besar itu saja juga gitu kan. Anaknya itu sudah main kemana-mana. Kalau sekolah dianterin, ibunya pakai naik motor. Ya Allah. Ya, jadi yang begini ini ya tinggal tunggu sanggal mainnya saja. Ya, silakan bapak-bapak kalau tidak percaya, datanglah ke sekolah-sekolah Islam yang kelas atas. Ya, itu wajah anak-anak itu beda dengan kita dulu. Kalau dulu kita itu sekolah, kira-kira yang obesitas itu kira-kira satu orang itu jadi olok-olokan satu sekolahan. Nah sekarang yang kurus diolok-olok karena banyak yang obesitas. Iya, Masya Allah ya. Dilihat aja kalau nggak percaya, datang ke sekolah Islam yang kelas atas itu, kan mukanya itu tembem semua itu. Bill Clinton ketika jadi presiden Amerika Serikat itu konsen betul dengan ini. Ya, karena itu anak-anak kalau sudah obesitas, kegemukan, itu nanti berdampak jangka panjang. Maka Bill Clinton bikin aturan, anak-anak yang berat badannya melebihi standar, itu sekolah wajib masuk 7 hari. Nggak ada liburnya. 2 harinya nggak boleh ada pelajaran, basket, main bola, dan terus begitu. Ya, supaya normal berat badannya. Nah, teman-teman sekalian, padahal menurut penelitian dari Universitas di Toronto itu bahwa anak-anak yang sekolahnya jalan kaki itu ternyata secara akademik lebih baik daripada anak rata-rata. Ya, mereka lebih gembira di sekolah, tidak mudah stres, dan mereka tidak obesitas. Teman-teman sekalian, begitulah memang hukumnya di dunia ini. Siapa yang mau menempuh jalan sulit, nanti hidupnya akan mudah di masa yang akan datang. Orang-orang yang hari ini kita banyak lihat di mass media, itu masuk kategori orang-orang sukses dalam bidang apapun. Percayalah, kalau kita mau bersedia membaca riwayat mereka, mereka itu berani menempuh jalan sulit di masa mudanya, yang hari ini kita ngiri pada mereka itu. Mau Bob Sadino almarhum atau Khairul Tanjung atau Jack Ma yang sekarang ini sering masuk namanya menjadi orang terkaya di dunia itu. Tidak ada satupun orang-orang yang sukses hari ini dalam bidang apapun itu dulunya hidup penuh dengan kemudahan. Maka tidak ada juara yang lahir dari jalan kemudahan. Ya, pebasket yang namanya hari ini sering disebut pebasket terbaik abad ini. Ya, Michael Jordan, Fly Jordan julukannya. Ya, telah menempuh perjalanan sulit itu yang panjang. Semenjak anak-anak cita-citanya menjadi pemain basket, daftar menjadi pemain basket di sekolahnya, di SMA-nya, ditolak oleh gurunya. Dibilang tidak pantas, bodimu tidak sesuai jadi pemain basket. Pulang nangis. 2 kali melakukan itu, ditolak terus sama dia. Kamu cari olahraga yang lain saja.
Akhirnya ibunya bilang kepada Michael Jordan kecil, "Nak, kamu tahu artinya itu? Itu artinya sebenarnya gurumu bilang kamu harus latihan lebih keras dari teman-temanmu." Maka semenjak itu dia ditemani ibunya, diantar ibunya. Kalau berangkat sekolah mulai sekarang harus lebih pagi. 1 jam sebelum sekolah buka, Michael Jordan sudah ada di sekolahnya. Mau ngapain? Sekolahnya belum buka. Tasnya ditaruh, dia datang ke lapangan basket. Latihan sendiri, nggak ada yang nemani, sendirian. Bertahun-tahun itu dilakukan. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi begitu dia sukses, semua orang tahu nama dia. Barulah dia bercerita derita yang pernah dialaminya. Yang sekarang ini kita kenal sebagai juara badminton di negara kita itu, ketika anak-anaknya mereka itu melampaui derita yang panjang. Saya pernah punya teman jebolan pelarian dari pelatnas Jarum Kudus. Seleksinya saja sudah susah, masuk klub Jarum Kudus, tapi melarikan diri. Di SD saja sudah sampai 6 tahun. Saya tahunya ketika dia main badminton, nonton saya main badminton. Ya, kita ajak dia malu-malu, begitu dipaksa main. Ya, begitu main barulah tahu. Bahkan dia berani, dulu kan bukan rally point, gamenya kan 15 ya. Saya sama tim main double, dikasih angka 14 dia kosong. Coba berani kayak begitu dia. Bapak 14 saya kosong. Menang dia, Pak. Ya, dicemesin terus kita. Saya nanya akhirnya, sampai ini dulu dari mana? Saya kan pelarian dari Jarum Kudus. Jadi, loh kok kenapa melarikan diri? Emang enak. Gitu dia bilang gitu, emang enak. Sampean kan main sekali-sekali. Saya itu buka pintu gini, Pak, depan saya lapangan badminton, depan kamar itu lapangan badminton. Buka bangun, kecek-kecek mata itu sudah ngelihat lapangan badminton. Pagi 3 jam, sore 3 jam minimal. Bayangkan sehari main badminton 6 jam. Lah kalau kita sekali-sekali seneng, iya kan? Ya, itulah kita tidak pernah melihat derita itu. Nah, teman-teman sekalian, maka puasa itu memberikan pelajaran yang terbaik bagi kita, bahwa siapa yang ingin baik hidupnya di masa yang akan datang, sejahtera, bahagia di masa yang akan datang dunia akhirat, maka harus berani menempuh jalan yang penuh kesulitan di masa sekarang ini. Bukankah kita telah sebulan latihan itu? Meninggalkan yang enak-enak, melakukan justru yang tidak enak. Maka bawa itu di luar bulan Ramadan. Praktekkan itu di luar bulan Ramadan. Ajari anak-anak kita itu untuk berani mengambil pilihan-pilihan yang sulit itu. Sekolah itu sulit, nak. Nggak enak, nak. Tapi ini baik bagi kalian, bagi kamu semuanya. Bagi anak-anak kita, yang enak itu ya main. Ya, jalan-jalan saja, nggak usah sekolah. Tapi kita paksa anak kita ajari anak kita untuk berani, bersedia mengambil pilihan sulit itu, karena itu baik bagi masa depan mereka. Yang kedua, teman-teman sekalian, puasa, selama bulan puasa kemarin kita itu melakukan prosesi menahan diri. Di antaranya, kita siang hari tidak makan makanan beras, nasi milik kita. Bendanya halal, milik kita secara sah. Kita beli dengan uang hasil kerja kita yang halal, itu halal kita makan. Tapi kita menahannya selama periode tertentu. Tetapi yang menarik, mengapa di akhir Ramadan kita justru diharuskan memberikannya sebagian kepada orang lain dalam bentuk zakatul fitri, zakat fitrah istilahnya di tempat kita. Artinya apa? Orang yang sudah berpuasa itu haruslah menjadi pribadi yang punya empati. Orang yang sudah berpuasa itu harus sadar bahwa selain dirinya itu ada orang lain.
Selain kebutuhan dirinya, ada kebutuhan orang lain. Selain perasaannya, ada perasaan orang lain. Itulah yang disebut empati. Orang yang sudah berpuasa, keluar Ramadan harus punya empati. Bahwa menjalani hidup itu tak hanya sekedar mikir dirinya sendiri, tapi mikir orang lain. Tak hanya memenuhi perasaannya saja, tetapi perasaan orang lain. Teman-teman sekalian, empati itu adalah dasar dari kolaborasi. Teman-teman sekalian, para ilmuwan itu sering menyampaikan, terutama para ahli pendidikan, bahwa era sekarang itu era kolaborasi. Bahwa ternyata sebagian proses pendidikan kita dulu itu sekarang mulai dievaluasi. Kita dulu sering diajarkan oleh guru-guru kita untuk selalu berkompetisi dengan orang lain, sehingga apa? Kita melihat orang lain itu lawan yang harus dikalahkan. Ya, maka sekarang sebagian pendidikan sudah mulai bergeser, itu terutama di negara-negara maju. Bahkan di negara-negara maju itu soal-soal ujian tak harus lagi dikerjakan sendirian. Karena di era disrupsi, di masa persaingan semakin ketat itu, hidup itu semakin dibutuhkan kerjasama. Dan itu harus dimulai dengan cara kita bertindak memposisikan kita sebagai orang lain. Ya, supaya kita bisa merasakan orang lain. Teman-teman sekalian, di masyarakat kita hari ini empati itu barangkali sudah mulai tergerus. Ya, banyak di antara kita, termasuk orang-orang yang rajin datang ke masjid, datang ke pengajian itu seperti hidup tidak memikirkan orang lain. Ya, saya kasih contoh yang sederhana saja. Ya, saya sering, bahkan bapak-bapak barangkali pernah ngalami. Ya, saya pernah datang dan ini sering. Saya pernah datang ke minimarket. Saya datang awal, hanya ada beberapa motor, saya ngambil parkir di tengah. Karena begitu saya urusan sudah selesai, yang mau saya beli sudah selesai, saya pulang. Ya. Begitu saya pulang, saya tidak bisa pulang. Kenapa? Ternyata ada mobil parkir di belakang motor saya. Ya, bapak-bapak pernah ngalami kasus sedemikian ini? Ya. Jadi ini orang parkir nggak mikir orang lain, yang penting dirinya parkir enak. Iya. Kalau saya mau pulang, saya harus nunggu dia pulang, atau saya dorong. Biasanya kan parkirnya pakai handrem. Iya. Masya Allah, saya tungguin Pak. Saya sengaja, siapa sih yang kayak begini ini? Ibu-ibu Pak pakai jilbab, Masya Allah. Kok bisa ya kayak begini ini? Parkir kok nggak mikir orang lain? Saya pernah ada anaknya Pak, saya tanyain, ada di kali tempat yang lain. Dek, siapa yang parkir di sini, Dek? Mama. Oh, saya begitu saja, saya tungguin. Iya. Betulan Pak. Orang Islam Pak. Dari pakaiannya saya tahu orang Islam. Masya Allah. Ya. Jadi betapa banyaknya orang hari ini itu tidak punya empati. Ya. Sudah rajin ngaji, sudah rajin datang ke masjid. Ya. Tidak punya empati sama sekali, bahwa dia hanya mikir dirinya sendiri. Padahal kita dulu bapak-bapak, itu orang kampung seperti saya ini, diajari etika, empati itu luar biasa. Ya, saya ini dulu ketika kecil kan hiburan itu hanya radio, tidak ada televisi. Ketika saya masih anak-anak di kampung ya, saya itu pernah nyetel radio itu dimarahi oleh Pak D saya. Nak, kamu kok enak-enak bergembira, seneng-seneng, pakai bahasa Jawa tentu ya. Kenapa Pak D? Itu kan tetanggamu lagi sakit nak. Tapi orangnya kan di rumah sakit Pak D. Jaraknya itu 10-15 km. Orangnya nggak di sini. Iya nak, tapi itu keluarganya lagi bersedih. Nggak pantas kamu nak. Masya Allah. Iya. Ada yang kayak begini sekarang Pak. Saya itu pernah ngeliat loh.
ini tetangga sebelah rumahnya sakit, anaknya ulang tahun itu nggak mau nunda loh Pak. Padahal bapak ibunya juga rajin ke masjid. Masya Allah. Iya. Kok nggak ada empati sama sekali gitu. Ini orang sebelahnya sakit, di situ bergembira, Masya Allah. Puasa itu melahirkan pada kita bukan hanya mikir kebutuhan diri sendiri, tapi kebutuhan orang lain. Bukan hanya perasaan diri sendiri, tapi perasaan orang lain. Teman-teman sekalian, empati itu dibutuhkan di mana saja. Karyawan yang punya empati pasti karirnya cepat naik. Karena disukai teman-temannya, atasannya dia peduli. Kalau ngelihat temannya repot, dia langsung turun tangan. Walaupun bukan pekerjaannya. Kan ada orang itu, yang ini bukan pekerjaan saya kok. Ya, nggak peduli amat. Ya kan, yang penting tugas saya sudah selesai. Tapi orang yang punya empati, kalau urusannya sudah selesai, saya kan masih punya waktu. Ini kawan saya belum selesai. Dia bantu, pasti yang begini cepat karirnya. Dalam bisnis pun begitu Bapak. Ya. Orang yang bisnisnya itu dikembangkan dengan empati, itu lingkungan juga akan suka. Ya, teman-teman sekalian, saya ini di kampus ngajarnya juga entrepreneurship. Ya. Salah satu cara untuk mencari ide bisnis itu adalah mencari masalah di lingkungan. Temukanlah solusinya, nanti Anda nggak perlu promosi, orang akan beli produk Anda. Begitu. Itu kan empati, ya. Jadi misalnya seperti ojek online itu muncul karena sang pemilik itu melihat masalah di masyarakat kita. Jakarta ini macet, ya, butuh transportasi yang gampang dan cepat, ya, maka solusinya ojek. Tapi susah dihubungi, maka muncullah ide. Jadi orang ojek itu dipanggil lewat aplikasi, terus datang sendiri. Ya, yang begini ini solusi. Maka bisnis yang dikembangkan dengan empati, memberi solusi kepada masalah-masalah orang di sekitar Anda, itu nggak perlu berkuar-kuar promosi, orang akan dengan senang hati. Ya. Dan orang yang bisa memikirkan ini, orang yang punya sifat, yang punya empati. Dia melihat masalah orang lain, terus dia kemudian berikan solusi. Maka konsumen itu tidak dilihat sebagai lawannya, tetapi partnernya yang sama-sama memberi keuntungan. Jadi kalau mau bisnis teman-teman sekalian, maka carilah bisnis itu yang usaha itu memberi solusi dari masalah-masalah orang di sekitar Anda. Pasti ada di sekitar kita ini, pasti ada masalah. Ya, pasti ada. Maka berikan solusi itu, nanti orang dengan senang hati membeli produk atau jasa Anda. Pasti itu. Dan itu hanya muncul kalau kita itu punya empati, mikir solusinya, masalahnya orang, lingkungan kita, diberikan solusi. Nanti dengan senang hati itu, konsumen pasti loyal kepada kita. Ya, pasti loyal kepada kita. Bisnis yang dikembangkan dengan tidak punya empati, itu konsumen merasa dikerjain saja, ya, merasa dikadalin, bahasa kita gitu. Ya, nanti dia tidak akan loyal pada kita. Tetapi kalau dia merasa dengan produk kita, jasa kita itu dibantu, maka dengan senang hati mereka akan loyal kepada kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya empati akan tinggal dengan damai dimanapun. Ya, tinggal di perumahan aja, pindah kemana saja, dia pasti gampang diterima. Tapi kalau kita tidak punya empati, itu tinggal dimanapun pasti seperti dimusuhi oleh masyarakat kita. Pasti itu. Ya, orang yang punya empati, sedikit saja ada masalah dengan ini teman, sudahlah, urusan begitu saja, itu kan tetangga kita, gitu ya. Kalau nggak punya empati, urusan parkir itu nongol ke lahan kita itu ada sudah dibikin masalah besar, iya kan?
Teman-teman sekalian, jadi kita ini tinggal dimanapun tergantung karakter kita. Kalau kita punya empati, masyarakat dengan senang hati. Kita pindah itu digandoli. Saya punya kenalan orang di Cilengsi ini, Pak. Mau pindah perumahan itu loh, Pak, digandoli oleh lingkungannya, Pak. Iya, digandoli. Ya, ada, saya tak perlu sebutkan orangnya ya. Sampai akhirnya tetap tinggal di situ. Kenapa mau pindah? Saya nggak mampu bayar ini. Akhirnya, Pak, itu orang sekitarnya urunan bayar DP rumah, Pak. Masya Allah, ada orang kayak begitu, Pak. Ya, itu kalau orang punya empati begitu. Orang yang menyenangkan lingkungannya. Teman-teman sekalian, anak-anak kita perlu diajarkan empati itu, karena itu tidak muncul begitu saja. Ya, tidak muncul begitu saja. Menurut penelitian yang sekarang ini sedang gencar itu, empati itu bagian dari kecerdasan emosi, dan itu mengalahkan pentingnya kecerdasan yang lain. Orang yang cerdas emosinya, yang punya empati itu 80% kesuksesan ada di tangannya, katanya. Karena dia berkarir apapun, orang dengan senang hati akan mensupportnya. Dia bisnis, dia kerja, semua orang di sekitarnya suka sama dia. Dia, orang lain akan mempromosikan dia. Maka teman-teman sekalian, ajarkan empati itu kepada anak-anak kita, kalau ingin anak kita nanti bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Sayangnya hari ini pendidikan ini sudah sangat berkurang. Betapa banyak, termasuk sekolah-sekolah Islam, tidak mengajarkan empati kepada orang-orang di sekitarnya. Betapa banyak orang-orang di sekolah-sekolah Islam yang besar itu, Pak, jarak rumahnya tidak lebih dari 5 km. Mereka harus diantar dengan mobil mewah, mobil yang bagus, yang isinya hanya 1-2 orang saja, sopir sama atau orang tua sama anaknya. Yang karena itu jalanan jadi penuh, orang lain harus merasakan macet, yang naik angkot jadi macet parah, tapi orang itu tidak peduli. Yang penting saya, anak saya enak. Ini kan tidak punya empati sama sekali. Bahkan sebagian itu akhirnya parkir di pinggir jalan, yang bikin jalan jadi semrawut. Masya Allah, saya kadang itu ngelus dada. Orang ini mengajarkan hal yang tidak baik pada anaknya. Seolah-olah, nak, nggak perlu mikir orang lain. Yang penting kita nyaman. Yang penting kita sampai dengan tempat enak. Begitu saja. Teman-teman sekalian, karakter ini tidak baik bagi anak-anak kita. Maka mari hindari praktek-praktek yang demikian itu. Mari biasakan anak kita itu ketika melakukan sesuatu bukan hanya mikir dirinya sendiri, mikir orang lain. Itulah yang disebut empati itu, dan itu dibutuhkan bagi kehidupan yang akan datang. Teman-teman sekalian, tetapi tentu saja mengaplikasikan pelajaran Ramadan itu tidak gampang. Bukankah sering disampaikan di bulan Ramadan kemarin, ketika Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Sekarang Ramadan sudah selesai, setannya dibelenggu lagi enggak, Pak? Tidak. Inilah pertempuran yang sebenarnya. Ya. Maka semua perbuatan baik yang berdampak baik bagi kita dunia akhirat pasti akan dihalang-halangi oleh setan. Bukankah iblis laknatullah itu sudah bersumpah? Setan dan anak keturunan sudah bersumpah. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Bahwa setan itu pasti akan menghalangi semua perbuatan yang benar, yang baik bagi kita dunia akhirat. Maka mengamalkan pesan Ramadan itu pasti tidak gampang.
Maka kita jumpai orang-orang yang kemarin punya empati, mudah memikirkan orang lain, bersedekah orang lain, hari ini susah bersedekah. Yang kemarin gampang pikirannya mikirin orang lain, kebutuhan orang lain, keluar Ramadan gak mikir orang lain sama sekali. Karena memang setan sudah kembali pada posisinya semula. Maka teman-teman sekalian, mari kita kuatkan niat kita untuk mengaplikasikan pesan-pesan Ramadan yang tentu saja masih banyak itu dalam kehidupan real, kehidupan nyata di luar bulan Ramadan. Percayalah, semua hasil pendidikan Ramadan itu baik bagi kita, bagi semua kita, anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita laksanakan setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mempraktekkan, mengaplikasikan, membumikan hasil pendidikan bulan Ramadan itu di luar bulan Ramadan, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik di dunia dan akhirat sebagaimana harapan kita, doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian kajian dari pagi subuh ini yang temanya tadi adalah membumikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Ya, monggo. Saya kalau kita mengelus dari tidak adanya empati, tidak ada kepedulian ini, dan ternyata adanya obesitas tadi, karena ini saya memang sudah melihat ini, memang di luar negeri pun saya tahu keadaan ini sebetulnya real. Karakter orang kita sebetulnya saat kita di rumah kita berkepribadian yang baik, tapi di saat kita di luar memang sudah lain karakter kita. Nah, ini sebetulnya kesalahan program pemerintah atau rakyat yang kecil, karena ketidaktahuan kita sebagai rakyat umum ini tentang pemakanan, pola makan, tentang kepedulian, tentang empati, atau memang kesalahan program dari pemerintah untuk membuat kita jadi kompetisi. Jadi kita terasa melihat teman itu jadi lawan. Atau ini sama ada kita tidak ada keberkahan atau termakan barang-barang yang halal. Atau ini adakah inisiatif dari pemerintah untuk mengubah program ini serupa Kaizen, karena kalau kita hidup di wilayah industri kita ada kebersamaan, ada empati yang tinggi. Dilainkan kalau entrepreneur dia ada kompetisi yang tinggi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, apakah ini kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita ini kesalahan dari pemerintah atau memang kita yang tidak tahu? Barangkali ini campuran dari macam-macam kondisi itu Pak ya. Memang pendidikan kita harus diakui, kita ini diajarkan untuk berkompetisi mengalahkan kawan-kawan kita. Iya kan? Di sekolah dulu gitu kita ini. Tapi sekarang ini saya melihat sudah mulai ada perubahan ke arah sana ya. Para ahli pendidikan sudah mulai bersuara lantang bahwa hidup itu tak hanya kompetisi tapi kolaborasi. Di sekolah-sekolah yang maju sudah diajarkan itu. Di negara maju sudah jauh lebih banyak sudah ini Pak. Jadi maka kita nggak perlu menunggu dari kebijakan atau pihak eksternal sampai kondisi itu bagus. Mari kita lakukan itu dari skop yang paling kecil dari keluarga kita. Ya. Mari ajarkan kepada anak-anak kita di rumah-rumah kita bahwa teman kita itu adalah partner kita dalam menjalani hidup ini. Ya, kita tak perlu harus untuk jadi hebat, tak perlu harus mengalahkan orang lain. Kita bisa bekerja sama untuk menjadi hebat. Ya, pandang orang lain itu adalah kawan perjalanan kita menuju puncak kesuksesan kalau di akhir nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dimulai dari rumah kita, Bapak ya.
Karena kalau kita menunggu, kita ini siapa? Kecuali kita ini regulator, DPR atau yang punya jabatan, itu bisa kita lakukan dengan tangan kita. Tetapi kalau kita tidak punya posisi, menurut saya harus segera kita mulai, ya, supaya kondisi-kondisi yang tidak ideal yang sekarang ini kita temui di masyarakat kita akan segera membaik. Kalau kita sudah memulai dari kelompok yang kecil, kita tularkan kepada saudara kita tularkan kepada kawan kita, nanti insya Allah kondisi yang sesuai dengan harapan kita itu akan terwujud. Dan itu kalau kita niatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kita, insya Allah kita dapat pahala jariahnya. Maka niatkan saja, mulai saja dari lingkungan yang terkecil, termasuk kita yang hadir di sini. Nanti mulai sekarang kita niatkan itu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat luas kita, dimulai dari keluarga kita. Kira-kira begitu Pak ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi Bapak, Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Demikian kita tutup kajian subuh pagi ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.